Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengolahan air ketel. Next. Dari kelompok 5, nama anggota. Perkenalkan, nama saya Deva Andika Pratama Putra, NPM terakhir 05. Perkenalkan, nama saya Fandi Tegandika Putra, NPM terakhir 19. Perkenalkan, nama saya Didier Bedianto, nomor NPM terakhir 20. Perkenalkan, nama saya Adam Febri Fliaman, NPM terakhir 22. Perkenalkan, nama saya Rikel Valiano Putra, NPM terakhir 25. Next. Untuk latar belakang, ketel uap atau boiler adalah alat yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap yang berfungsi sebagai pemindah tenaga kalor. Energi kalor ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dan ditransfer ke air melalui dinding pipa pemanas. Boiler berperan penting dalam berbagai industri untuk menghasilkan uap atau panas yang diperlukan dalam proses produksi. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja boiler. Pada tekanan 1 atm, air mendidih pada 100 derajat Celcius, dan panas selanjutnya digunakan untuk menghasilkan uap tanpa meningkatkan suhu. Pada tekanan lebih tinggi, titik didih air meningkat sebanding dengan tekanannya. Proses pendidihan melibatkan perpindahan kalor melalui radiasi, konduksi, dan konveksi. Dalam boiler, panas dari pembakaran bahan bakar berpindah secara radiasi ke pipa, lalu secara konduksi ke dalam pipa, dan airnya diserap air cara konveksi. Air berubah menjadi uap basah hingga menjadi uap kering yang digunakan sebagai tenaga penggerak mesin. Next. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen boiler beserta fungsinya. Yang pertama yaitu ada drum ketel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air ketel dan memisahkan antara air dan uap. Di sini uap yang dihasilkan dari air mendidih dipisahkan dan diteruskan ke proses selanjutnya. Yang kedua yaitu ada furnace atau tungku pengapian yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air dalam ketel. Yang ketiga ada superheat untuk memanaskan uap jenuh dari drum ketel menjadi uap superheat atau uap kering tanpa kandungan air, sehingga meningkatkan efisiensi turbin atau peralatan yang menggunakan uap. Yang keempat ada air heater untuk memanaskan udara yang digunakan dalam pembakaran menggunakan panas dari gas buang. Yang kelima ada economizer untuk memanfaatkan panas dari gas buang untuk memanaskan air umpan sebelumnya. Dengan ini, energi yang dibutuhkan untuk memanaskan air menjadi lebih sedikit. Yang keenam ada cycles, yaitu berfungsi untuk menunjukkan level air dalam drum ketel, sehingga operator dapat memastikan air berada pada level aman selama operasi boiler. Yang ketujuh ada safety valve, yaitu untuk melepaskan uap secara otomatis jika tekanan dalam ketel melebihi batas aman. Ini mencegah kerusakan pada boiler akibat tekanan tinggi. Yang ke-8 atau terakhir yaitu pengatur pembuangan gas bekas, yang berfungsi untuk mengontrol aliran gas buang ke cerobong untuk menjaga efisiensi dan mengurangi pencemaran lingkungan. Pengaturan ini juga memengaruhi suhu gas buang yang masih dapat dimanfaatkan oleh economizer atau air heater. Berikut penjelasan mengenai komponen boiler. Next. Di sini saya akan menjelaskan standar
kettle dan beserta fungsinya. Total padatan terlarut fungsinya yaitu menimbangkan kesamaan tubuh, meningkatkan hidrasi, mendukung kesehatan pencernaan, dan meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Yang kedua, kesadaran air, yaitu sebagai parameter untuk menentukan kualitas air yang sehat. Yang ketiga, pH air, yaitu sebagai menentukan banyaknya zat padat terlarut dalam limbah cair gula dan mengukur kualitas rasa manis buah. Dan keempat, kandungan oksigen terlarut. Kelima, kandungan silika, dan keenam, kandungan klorida, ketujuh, kandungan minyak dan lemak, dan 8, alkalinitas. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi air kettle dalam industri, yaitu pabrik batu bata menggunakan uap air panas dalam skala besar untuk proses produksi, seperti pemanasan tanah liat dan pembakaran bata. Air yang digunakan dalam boiler harus bebas dari kontaminan yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pemanas dan mempengaruhi kualitas hasil produksi. Dengan menerapkan boiler water treatment, pabrik batu bata dapat memastikan kinerja optimal sistem boiler dan menjaga kualitas produksi mereka. Selain itu, pada industri juga dapat air boiler juga dapat digunakan dalam industri cuci pakaian atau laundry. Dalam industri cuci pakaian atau laundry, boiler dapat digunakan untuk menghasilkan uap panas yang diperlukan dalam proses pencucian pakaian. Selain itu juga membantu kualitas air yang digunakan, sehingga mencegah pembentukan karat dan korosi pada peralatan. Lalu, boiler juga dapat digunakan dalam restoran atau pabrik pembuatan makanan beku. Pada restoran dan pabrik pembuatan makanan beku, sering digunakan boiler untuk memasak dan mengolah makanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.